Pokoknya urusan HR administrasi pokoknya penting jalan gitu loh. Nah, kalau saya melihat kenapa ini menjadi krusial gitu, menjadi penting. Karena kan ada 4 pilar tuh HR harus jadi apa administration expert lah gitu ya ceritanya. Ya, Kalau di teorinya Abah Dev Urlik. Ulrich ya. Nah, sehingga eh, kita melihat eh, kenapa persoalan yang sangat mendasar terkait dengan administrasi ini menjadi penting gitu. Apalagi terkait dengan apa data-data gitu. Ya kalau sekarang kita nanti udah akan lebih pada berkaitan dengan apa dengan big data. Kenapa sih kita ketika ini juga menjadi penting untuk di apa di, diperhatikan gitu ya. Saya ada beberapa hal waktu apa melakukan proses transformasi orang gitu ya. Apakah itu pemindahan orang, kemudian juga eh, hal-hal yang berkaitan dengan eh, aktivitas yang harus dihentikan gitu ya, penutupan dan lain-lain gitu ya. Masuk juga pada saat pengakhiran hubungan kerja gitu loh. Nah, itu urusan urusan yang paling paling utama adalah memastikan bahwa eh, mereka ini punya nggak sih sebenarnya perjanjian kerjanya kan gitu. Karena syarat kerjanya, kemudian tata tertib kerja dan hal-hal yang terkait dengan hak kewajiban kan ada di sana. Gitu. Ya. Yang yang makanya selalu saya eh, pastikan dengan tim pada saat itu untuk memastikan bahwa urusan eh, mulai dari orang di hire gitu ya sampai nanti orang akan di hire itu urusan administrasinya benar gitu. Misalnya bisa aja orang-orang yang pernah bekerja itu punya melalui berapa proses gitu ya. Ada yang mungkin dulu dipekerjakan sebagai tenaga kerja harian, kemudian dia diangkat menjadi apa tenaga kontrak gitu ya. Dalam hal ini misalnya menjadi PKWT-nya yang bulanan, yang tahunan gitu, bahkan sampai dengan diangkat menjadi permanen. Itu pernah ada kasus bahwa ada sekitar ratusan orang ketika mau diakhirin itu ada tuntutan terkait dengan kehilangan atas hak masa kerjanya. Ya cukup lumayan panjang gitu. Mereka kehilangan atas 10 tahun. Terus saya pelajari, saya telusuri apa ya yang menjadi masalah gitu. Oh ternyata mereka dulu pernah kerja dengan kita. Kerjanya dulu panggilan harian Hmm. kerja. Tapi pada saat kerja itu mereka dibayar dulu istilahnya jam sosteknya gitu ya. Dibayar kemudian habis itu mereka dikasih THR juga gitu loh. Tapi Hmm. nggak ada bukti fisik, nggak ada bukti hukumnya gitu ya. Nah, kemudian berlanjut, 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 akhirnya dia diangkat gitu. Nah, ini yang menarik nih. Jadi pada saat itu orang waktu mau dipekerjakan sebagai tenaga kerja apa namanya tenaga kerja langsung saya bilangnya gitu ya. Apakah waktu itu dia kontrak atau permanen? Mereka nggak ada yang mau karena tenaga harian itu uangnya lebih gede. Hmm. Jadi uangnya lebih gede gitu katanya. Nah, terus bilang ya udah. Nah, pada saat dia dipekerjakan kemudian ada perjanjian kerja ternyata perjanjian kerjanya memang 5 tahun terakhir jadi dia kehilangan atas 10 tahun karena ya yang 5 tahun itu yang punya bukti fisiknya. Nah itu hal kecil kayak gitu tuh. Akhirnya dari situ kita mulai memperhatikan terkait dengan eh, apa yang mesti diatur di dalam administrasi ketenaga kerjaan dalam hal ini tadi urusan-urusan eh, dokumentasi lah saya sih bilangnya begitu ya. Ya. Orang orang dikerjakan kapan diangkat dipindahin segala macamnya ya kalau sekarang udah pakai teknologi harusnya udah bisa lebih mudah tapi nah, nanti juga kita akan melihat bahwa apakah yang bersifat digital dokumen ini akan menjadi alat bukti penting nggak sih nanti ke depannya. Nah itu saya juga sudah memastikan itu menjadi alat bukti yang penting karena ada undang-undang ITE dan lain-lain. Nah ini sebagai pembukaan Patri, Ya. jadi pikiran kemarin ngobrol yang sederhana apa ya urusannya oh ternyata administrasi ini mesti jadi poin penting juga gitu atau nanti mungkin Patri bisa Ya. punya apa pengalaman juga atau yang ya jadi gregetan juga kadang-kadang wah ini biasanya nih pengalaman apa saya selama di korporasi begitu masuk korporasi yang saya tanya tuh urusannya adalah administrasinya dulu
benar nggak sih database kita itu kan tenaga kerjanya berapa ratus, perjanjian kerjanya ada nggak, surat-suratnya ada nggak gitu. Nah dari situ deh tuh, wah udah kalau dari situ udah banyak bolong-bolongnya, siap-siap pekerjaan HR pertama kali lah memastikan administrasinya beres. Gitu. Silakan Pak Tri. Ya, iya. Oke, terima kasih Om Dev. Kalau dari saya mungkin sebagai apa namanya bagian pelaksana lah ya di eh, kehardian kantor gitu ya. Saya selalu menekankan, menyampaikan kepada tim saya, pada rekan-rekan di HR gitu ya, bahwa mulai yang namanya mulai rekrutmen proses, ya, rekrutmen proses, verifikasi data terhadap calon pegawai itu menjadi satu hal yang apa namanya bisa dikatakan sangat penting. Ya, memverifikasi itu banyak hal ya. Kalau sekarang, kalau zaman dulu sebelum ada LinkedIn masih agak kesulitan kita ya men-trace gitu ya. Kalau sekarang ada LinkedIn itu ini nggak apa-apa ya sebut merek ya, nggak apa-apa ya. Eh, Apa-apa. Itu ada sponsor nanti. itu sudah ada mungkin apa yang memverifikasi gitu ya, artinya ada hal-hal yang membantu kita bahwa hal tersebut terverifikasi dengan baik bahwa orang itu benar berasal dari mana dan historicalnya dari mana, itu sangat membantu. Berikutnya adalah otomatis kita akan melihat lebih dalam lagi tentang data individu. Ya, data individu ini kesesuaian mengenai status, kemudian mengenai lokasi rumah dan sebagainya. Artinya pada saat proses rekrutmen, data yang disajikan apa namanya diproses yang mungkin masuk dalam tahapan pemanggilan, interview dan lain-lain, itu benar-benar sudah benar. Nah, termasuk pada saat datang itu pun masih di cross check lagi untuk mengisi beberapa form dari perusahaan untuk mencocokkan kembali, gitu ya. Mencocokkan kembali ini sebenarnya lebih kepada validitas. Jadi orang itu kalau memang dia benar dari mana asalnya dan seperti apa datanya, dia pasti akan tuangkan data itu dengan baik dalam lembaran-lembaran tersebut. Tapi kalau dari awalnya saja mungkin orangnya ada yang disembunyikan datanya dan sebagainya, maka ketika dia menuangkan itu pasti akan kesulitan. Itu pun juga menjadi salah satu parameter yang kita lihat. Kemudian berjalanlah proses hingga sampai apa namanya seorang calon pegawai berubah statusnya menjadi apa namanya pegawai, tapi dalam hal konteks masih percobaan dan lain-lain gitu ya. Dalam hal tersebut data itu juga kita screening lagi, kita verifikasi lagi untuk masuk ke dalam sistem ke-HRD kita atau HRIS kita. Dalam HRIS ini yang apa namanya bagi saya sudah mulai mendekati hal-hal yang lebih krusial lagi, lebih penting lagi. Kenapa? Karena kalau sudah masuk sistem, gitu ya, semua itu akan langsung terkoneksi, gitu ya. Baik dari sisi penempatannya, baik dari sisi recording umurnya, baik dari sisi tadi mungkin tadi Om Dev bilang apa namanya tentang masa kerja yang di titik mananya kan gitu ya, itu yang sudah berjalan dari sistem tersebut memberikan informasi kepada kita semuanya. Nah, yang dalam perjalanan terkait dengan data kepegawaian ini, Om Dev, justru saya ingin tanya ke Om Dev juga selaku praktisi industrial relation, gitu. Jadi dalam perjalanan pegawai, artinya tadi sudah kita anggap bahwa hal tersebut sudah tervalidasi dengan baik ya. Artinya sudah nggak ada sesuatu hal yang diragukan tentang konten data. Tetapi yang menarik adalah dalam perjalanannya sekarang Om Dev. Dalam perjalanan seorang pekerja atau pegawai, ternyata dia juga datanya itu berubah. Ya. Baik data origin dia yang mungkin dia berpindah tempat, kemudian menikah, kemudian memiliki istri atau suami, kemudian hingga adanya data anak, perubahan pendidikan misalnya gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak hal yang muncul ketika seseorang itu sudah berada dalam sistem kepegawaian. Yang menarik adalah, ini saya ingin tanya ini Om Dev, ketika seorang pegawai atau pekerja gitu ya, itu ternyata dia lupa mengupdate nih mengenai data individu pegawainya dia sendiri.
itu meskipun nanti saya akan jawab juga ya Om Dev ya, kita akan ambil diskusi nih ya. Kira-kira dampak apa ya gitu ya yang bisa muncul gitu. Terus baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi pegawainya sendiri. Itu seperti apa itu? Silakan Om Dev. Ya, nah ini menarik. Eh, Pertama yang harus dipastikan adalah apakah di dalam perusahaan Ya, itu telah diatur berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan jika terjadinya perubahan data pekerja setelah pekerja diterima bekerja, gitu ya, ya, atau setelah mereka melakukan kegiatan sebagai seorang pekerja di perusahaan. Karena ini ada hal yang sangat sangat apa namanya penting untuk dimasukkan terlebih dahulu di dalam kebijakannya perusahaan. Apakah itu dimasukkan di dalam perusahaan atau kebijakan-kebijakan yang lain gitu. Jadi biasanya di pengalaman saya cek dulu di situ. Atau kalaupun belum ada maka saya harus buat. Jadi jika terjadinya perubahan data pekerja tadi dari status bujangan menikah, dari punya anak satu menjadi anak dua, dari mulai ya, perubahan alamat, dari mulai perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kepegawaian dan kependudukan, pertama itu ya, kependudukan, atau ada aspek-aspek legal yang lain gitu loh. Nah, kemudian dipastikan juga bahwa jika tadi Pak Tribaji sampaikan, kalau mereka lupa gitu ya, eh, ya yang berdampak pada tadi biasa ini yang sering aja nih, yang gampang aja nih. ya, Jika terjadinya perubahan ternyata dia anaknya baru punya anak gitu ya. ya, Ya, anaknya masuk lahir gitu ya. Lahir kemudian nah itu kan perlu disampaikan, biasanya dapat hak tuh untuk apa biar apa tunjangan bantuan melahirkan dan lain-lain misalnya seperti itu. Nah, dimasukkan ke dalam HR, disampaikan, tapi ada juga yang lupa untuk dicatat, ya, yaitu status apa status eh, keluarga atau status misalnya yang berkaitan dengan perpajakan. Sehingga bisa saja nanti pada saat awal tahun yang harusnya dia tadi misalnya dari K0 menjadi K1 itu nggak kejadian gitu ya. Jadi ini ada kasus juga soalnya ya. Ternyata harusnya jauh pengurangan pajaknya PTKP kan lebih besar sehingga pengurangan pajak, pemotongan atas pajaknya lebih kecil biasanya kayak gitu. Nah, itu pernah ada terjadi dispute. ya. Nah, ketika terjadinya dispute maka dipastikan lagi tadi kalau pekerja lalai atau lupa untuk menyampaikan sebagaimana yang sudah diatur di dalam peraturan perusahaan, maka konsekuensi itu terjadi kepada pekerja kan gitu. Jadi pekerja nggak bisa nuntut perusahaan gitu ya. Artinya ya memang itu yang dilaksanakan karena apalagi tahun perpajakan itu kan berlakunya setiap tahun gitu ya. Setiap awal tahun, nggak bisa di tengah-tengah ujuk-ujuk mereka langsung dikurangin gitu. Nah, biasanya penyelesaiannya nanti penyelesaian kepada perpajakan secara langsung. Atau tadi misalnya HRD-nya lupa lah gitu ya. HRD-nya lupa untuk memasukkan. Nah, berarti kan ada pasal di dalam peraturan perusahaan terkait dengan jika HRD lalai gitu atau perusahaan lalai gitu. Jadi ada keseimbangan gitu. Nah, ini yang yang perlu diperhatikan. Atau bisa saja terjadi di kan ternyata pekerja memberikan data palsu. Nah, ini. Itu juga terjadi. Saya waktu di Freeport itu waktu di Papua ada tenaga kerja ditemukan ijazahnya palsu gitu. Jadi ijazahnya ternyata punya orang lain, kemudian di apa namanya diganti namanya gitu ya. Setelah diminta bukti fisiknya ternyata nggak bisa dilakukan, akhirnya kita PHK tuh. Gitu. Jadi kenapa makanya perubahan-perubahan data tadi itu harus dimasukkan sebagai apa sebagai hal yang menjadi penting tapi diatur juga gitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk gitu. Kalaupun misalnya nanti terjadi adanya dugaan pelanggaran tadi atau kelalaian yang mengakibatkan tadi pajaknya nggak bisa dibayar atau hal-hal lain atau eh, misalnya BPJS kayak gitu-gitu, itu berarti kan harus ada pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban kepada siapa tadi, makanya selalu dibuat dulu tuh
Ya. Kerja wajib menyampaikan jika terjadinya perubahan data maksimal 14 hari gitu ya, atau maksimal 7 hari setelah terjadinya perubahan tadi melahirkan atau misalnya keluarganya meninggal, pindah alamat segala macam dan lain-lain ya. Karena tadi perusahaan hanya akan melakukan misalnya tadi kalau ada dugaan dia tidak masuk kerja, maka surat panggilannya berdasarkan alamat yang dicatatkan di perusahaan. Apakah alamat sesuai KTP, alamat tempat tinggal sekarang, atau alamat tinggal yang memang dapat dilakukan surat menyurat. Gitu. Ya. Nah ini kadang-kadang hal-hal sepele semua ini menjadi sebuah problematika nih, gitu ya. Tadi karena tidak tertibnya pekerja sebagaimana yang sudah diatur. Atau perusahaan juga tidak tertib karena tadi ditemukan stafnya Pak Jaji misalnya lalai lupa gitu ya untuk mengupdate ke dalam sistem gitu. Nah, itu juga bisa terjadi sehingga penyelesaiannya adalah tadi harus ada apa koridor hukumnya sebenarnya gitu yang untuk bisa menjaga kedua belah pihak gitu loh. Ya. Untuk terhindari dari sebuah apa ya perselisihan atau apa tuntutan hukum lainnya gitu loh. Ya karena perubahan data ini benar-benar harus sangat diperhatikan setiap saat gitu. Jadi saya dulu di salah satu korporasi itu sebulan kita itu bekerja sama dengan data manajemen tim gitu ya, perubahan data setiap saat itu diupdate terus gitu ya. Biasanya kita mengirimkan regularly announcement misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan untuk memastikan pekerja mengupdate menyerahkan Ya. data-datanya. Walaupun sebenarnya sudah kita nggak perlu lagi berikan pemberitahuan, tapi eh, kita ya berbaik hatilah biar juga menjaga timnya HR bisa terbantu. Nah itu sih yang paling perlu diperhatikan gitu. Jadi aspeknya nanti yaitu tadi aspek-aspek yang harus kita jaga terkait dengan tadi BPJS yang tidak terbayarkan, BPJS tidak tercatatkan. Orang perpajakannya harusnya dapatnya udah K1, sekarang masih K0 gitu ya perpotongan pajakan. Atau tadi misalnya orang mangkir gitu ya dipanggil nggak masuk nggak datang terus dispute biasanya, oh saya nggak terima surat panggilan Pak loh, Ya. kamu pindah nggak bilang-bilang, pokoknya Nah, kita menyampaikan kan gitu, sesuai dengan yang ada di perusahaan gitu, nanti gimana itu? gitu Pak Tri. Nah maka itu nggak bisa juga digugat gitu ya bahwa ya perusahaan telah tertib menyampaikan apa yang sudah ada data eh, eh, apa di dalam perusahaan ya. Jadi waktu itu kami buat tuh melampirkan bukti peraturan perusahaan bahwa di sini sudah jelas Pak, perusahaan meminta karyawan untuk menyampaikan perubahan data wajib, ada kata wajib juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian kita melampirkan bukti-bukti yang ada di dalam HR system ya. Biasanya kita kita kalau sudah kepakai HRIS kita print screen atau biasanya ada upload data yang memang ada di situ gitu ya. Kemudian kita lampirkan bukti-bukti yang pertama kali dia sudah sampaikan gitu. Jadi ada alat buktinya gitu. Nah, kemudian pos tercatat tadi kan, pos tercatat itu menjadi alat bukti hukum gitu bahwa kan kalau kita mangkir itu kan itu telah dipanggil secara patut gitu. Yang patut itu yang mana gitu ya? Ya patut ya itu tadi sebagaimana yang sudah ada di dalam database, di dalam data perusahaan yang telah dilaporkan atau disampaikan oleh pekerja. Sehingga waktu itu kita melihatnya bahwa ya mereka mangkir gitu ya, mangkir dan dan benar-benar mereka tidak merespon atas surat panggilan ke perusahaan. Biasa setelah 1 bulan baru dia datang. Wah kenapa saya kok saya di PHK gini kenapa? Udah jelas putusannya kan kelihatan di situ. Ya putusan dari pengadilan. Kalau kalau mediator itu biasanya baru baru bersifat anjuran gitu. Makanya kalau panggilan orang surat panggilan misal orang mangkir itu saya bikin surat panggilan 2 kali, saya bikin bipartitnya 2 kali, baru saya bikin anjuran saya laporkan ke mana ke Dinas Tenaga Kerja, kemudian anjuran dari Dinas Tenaga Kerja itu sebagai attachment bahwa memang perusahaan dapat melakukan pengakhiran karena pekerja dianggap mangkir. Jadi mangkir itu jangan di apa di soal di declare oleh perusahaan. Makanya Desnaker suruh ngeluarin akan melihat
tadi rangkaian-rangkaian tadi sudah terpenuhi belum. Nah, akhirnya mereka ya bukan kalah ya, diakhiri hubungan kerjanya karena telah terpenuhinya tadi unsur-unsur tadi. Gitu, Patri. Ya, ya, menarik memang kalau merujuk kepada data kepegawaian. Sekarang tadi kalau implikasi kepegawaiannya itu seperti apa ya? Implikasi kepegawaiannya ya. Jadi Ya, kalau kepegawai ini kan eh, apakah diterapkan sebuah sanksi ketika dia mungkin terlambat mengupdate atau seperti apa? Pengalaman bagaimana, Om? ya. Jadi kalau sanksi kan sebenarnya kita harus lihat juga. Kalau itu menjadi sebuah keharusan, maka kalau dia tidak melaksanakan, artinya dia tetap harus diberikan sebuah tindakan disiplin gitu ya. Karena nanti harus kita lihat. Jadi bobotnya itu harus kita lihat atas impact-nya nih, gitu ya. Kalau dia tidak melaporkan, sudah dikasih SP misalnya, kemudian dampaknya apa tadi? Ya, kan perusahaan bisa saja nanti bermasalah karena nanti bisa aja ternyata putusan pengadilan, apakah itu pengadilan hubungan industrial atau pengadilan pajak misalnya terkait Ya. dengan tadi pajaknya harusnya sebenarnya biar dilebihkan gitu, dikembalikan. Nanti kan perusahaan bisa aja disangkakan dengan perusahaan harusnya pekerja ini pajaknya dibayar misalnya 1 juta gitu ya, tapi perusahaan hanya membayar 800.000 atau bisa saja membayar lebih gitu ya. Nah itu hal-hal kayak gitu. Jadi eh, saya melihatnya bahwa eh, eh, sanksi itu bisa saja diberikan kalau memang itu punya impact kepada perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi kalau dia tidak melaporkan, impact-nya apa nih gitu ya. Kita melihat saya selalu bilang melihatnya mitigasinya 5, 10, 20 ke depan gitu ya, 20 langkah ke depan gitu. Jadi dia tidak pada saat di situ saja gitu. Jadi implikasinya kalau kita memberikan sanksi ya sanksi kita bisa berikan gitu ya dengan tadi ya ya karena itu menjadi menjadi eh, eh, apa Patuhan ya. eh, eh, kepatuhan gitu ya, Ya, syarat kepatuhan kita kepatuhan. kepada aturan tadi, compliance-nya gitu ya, karena Ya. itu harus dipastikan bahwa kenapa database ini menjadi penting untuk dilakukan updating pelaporan secara tertib gitu loh. Karena ada hal-hal kepatuhan yang harus kita lakukan dari sisi perusahaan termasuk dari sisi pekerja gitu. Jadi ya sama halnya kalau kita naik mobil nggak bawa SIM kan walaupun tujuannya baik tetap aja itu menjadi salah kan gitu. Ya. Jadi saya selalu melihatnya begini, bukan karena lupa ini kan sanksinya kan kecil karena saya lupa gitu loh. Bukan masalah lupanya, tapi impact atas kelupaannya itu sebenarnya. Itu harus dilihat gitu. Ya, tadi misalnya ternyata kita nanti bermasalah di pajak dan lain-lainnya gitu. Itu bisa bisa saja Ya. terjadi kayak. Kalau di tempat kami memang kita juga melakukan pembaruan data, itu memang ada yang terkait dengan pajak. Jadi kita memeriksa data-data kepegawaian kita. Kemudian ya memang kita juga ada yang regularly gitu ya, kita mintakan kepada seluruh pegawai untuk melakukan updating gitu ya, periodically gitu ya. Dan khusus bagi itu yang periodically itu dengan catatan ya, artinya harapannya nggak ada yang justru pada saat update harusnya sama dengan data yang lama gitu. Artinya kalau ada data perubahan di tempat kami itu kita minta untuk secepatnya, ada kurun waktu yang memang kita batasi kurang lebih sekitar maksimum ya, tidak lebih dari 1 bulan itu sudah bisa dilakukan updating datanya. Ya seperti kalau rekan-rekan lulus kuliah gitu ya, ada yang lulus kuliah S2, ada yang kuliah S3 gitu ya, kita minta untuk melakukan updating data apapun itu. Karena itu sangat penting juga buat rekam jejak untuk persiapan karir daripada rekan-rekan pegawai tersebut. Menarik mengenai data tadi Om Dev, mengenai pemanggilan secara patut apabila memang ada dispute antara pekerja dengan perusahaan.
Nah, ini ada tadi mungkin sekilas sudah dijelaskan, mungkin ada pertanyaan lanjutan apa? Pertanyaan lanjutannya ini seperti ini. Data yang apa namanya pada saat dia berperkara, gitu ya, berperkara itu dia sudah menggunakan alamat surat yang tanpa disadari oleh perusahaan, semisal ya, tanpa disadari oleh perusahaan bahwa dia sudah menggunakan alamat surat menyurat dengan tempat yang baru. Sedangkan perusahaan itu melihat dari sistem pencatatan di database yang dia miliki sebelumnya. Jika melihat seperti itu bagaimana ya kekuatannya? Apakah perusahaan bisa dikatakan tetap kuat karena tidak ada pelaporan dari yang bersangkutan mengenai perubahan data, meskipun pada saat itu sudah berperkara. Kemudian yang berikutnya, ataukah memang justru si pekerja yang lebih kuat karena dia sudah bersurat, saya sudah bersurat menggunakan alamat yang baru, gitu ya, di apa namanya, kan ada SIP-nya itu ya, pengirim itu kan, itu sudah dengan alamat yang baru, lalu kenapa Bapak menggunakan alamat yang lama? Itu gimana, Om Des? Ya, makanya tadi ketika pengupdatean data itu dipastikan bukan hanya sekedar mengupdate, misalnya mengisi gitu ya, tidak adanya perubahan gitu ya, tapi harus dipastikan lagi bahwa dia harus menyertakan dokumen-dokumen pendukung secara kenegaraan gitu ya, tadi misalnya KTP-nya atau kartu keluarganya gitu. Jadi bahwa itu menjadi pendukung utama atau menjadi objek utama atau menjadi bukti hukum utama yang memang diperlukan oleh perusahaan. Jadi bukan sekedar, "Pak, saya udah update ya di sistem," nggak begitu. Ya kan sekarang ini kan ada self service tuh biasanya ya, Ya, betul. si pekerja update di dalam sistem ya. Nah, tapi harus juga dimasukkan upload terkait dengan bukti pendukung utamanya, bukti fisiknya gitu ya. Sudah aja mereka upload dengan moto cekrek gitu, daftar, kemudian itu terekam oleh kita gitu loh. Sehingga itu yang harus menjadi kekuatan kita. Kalau nanti pekerja bahwa sudah menyurati dan lain-lain, ternyata itu tidak ada di dalam datanya perusahaan, ya perusahaan tetap menggunakan data yang memang sudah disampaikan pekerja kepada perusahaan itu sebagai utama. Jadi bisa seperti udah sampein, misalnya di dalam in transition proses perkara tadi, di dalam proses perkara ternyata dia menyurati perusahaan gitu ya, dengan menggunakan alamat Yang baru. yang sekarang gitu ya, Ya. yang kita gunakan, yang kita pegang adalah alamat yang memang yang bisa saja yang baru kalau memang sudah terlaporkan, atau yang lama yang memang utama perusahaan gitu. Jadi penyaran ya untuk semua pihak gitu. Jadi kenapa pekerja untuk mengupdate datanya, selain mengisi, kemudian juga mengupload tadi misalnya atau kakaknya gitu ya, sehingga itu menjadi, oh ya udah berarti benar ini kita menyampaikan suratnya seperti ini. Nah kalau akhirnya mereka bersikuku ya, pegangan kita adalah ya tadi yang memang tercatat, yang memang terekam gitu. Ya. Jadi pekerja ya dalam hal ini enggak punya kekuatan yang menjadi menjadi penting gitu ya, untuk dia merasa bahwa di saya sudah yang adalah yang benar-benar ada yang orang kayanya seperti apa. Nah, jadi kalau nanti saya pikir kalau HRIS sekarang ini kan sudah hampir mudah gitu, orang dengan handphone ya masukin foto, bawa kopinya lagi, nanti HRD scan lagi gitu. Udah janganlah. Udah pekerjaan kayak gitu kan sebenarnya udah jadi tanggung jawabnya ya juga gitu. Pak, KTP saya ya, ini sama kakak saya gitu. HRD numpukin file lagi, nanti HRD scan lagi gitu. Ya udah kasih linknya, suruh foto, udah selesai kan gitu. Iya. Kesimpan lebih asli malah gitu. Lebih jelas gitu. Gitu Pak Tri. Jadi Artinya kalau saya eh, ya. kalau saya pegangannya itu aja.
Kalau secara basis data, Jadi jangan sampai kita nah, ini kita kupas yang paling ya, basic lah ya, bagi rekan-rekan Insana Air yang sedang mengikuti acara ini, kita coba melihat dari hal-hal yang sederhana. Artinya, Om Dev, kalau boleh saya simpulkan, data paling basic atau paling sederhana dan tervalidasi dan terverifikasi sebagai bukti hukum yang lengkap, itu berarti KTP ya? Cukup ya, itu, ya. basicnya. Sekarang KTP, iya, KTP itu menjadi penting, ya. Atau misalnya nanti eh, selain KTP bisa saja misalnya nih, ini biasanya teman-teman yang datang dari daerah gitu ya, KTP dari daerah, kemudian ternyata dia harus mengekos gitu ya, harus tinggal di misalnya di Jakarta ngekos gitu ya. Tempat yang Nah baru. itu juga dia kan harus kan di apa di aturan-aturan pemerintah juga jelas, tamu harus 1 kali 24 jam harus melapor. Ya lapor ke situ. Kemudian minta surat keterangan bahwa mereka memang tinggal sementara di tempat tersebut, ya. Apa segala macamnya gitu ya. Jadi, lah Pak suratnya nyampainya ke Surabaya Pak, orang saya tinggal di Jakarta, jadi saya nggak tahu gitu. Jadi saya nggak terima. Nah, makanya setiap pekerja yang datang dari luar di mana di apa tadi di luar tempat kerja gitu ya, di lingkungan kerja atau dari daerah misalnya, mereka tetap harus lapor. Laporan tadi minta surat keterangan bahwa saya benar. Ini untuk apa kepentingan nanti jika terjadi komunikasi antara perusahaan dengan pekerja, maka surat menyuratnya bisa saja dilanggar ke daerah, email, kirim ke tempat kosnya gitu. Jadi 3 surat itu tiga-tiganya disampaikan. Pastikan, Tiga-tiganya oh ya. ternyata kita memang sudah ya sudah dari yang sudah dicatat. Jadi tempat tinggal utama gitu ya berdasarkan KTP, kemudian eh, tempat tinggal apa namanya untuk berkomunikasi misalnya gitu ya. Jadi bisa saja dari Surabaya tinggal sama tantenya di Jakarta sebagai alamat koresponden gitu ya kita bahasnya, kemudian alamat di mana dia tinggal. Misalnya, nah itu yang dipakai sehingga itu yang digunakan oleh kita. Maka tadi KTP itu menjadi penting, surat keterangan dari baik RT, RW atau kelurahan dan lain-lainnya itu menjadi penting bahwa ada alat bukti secara kenegaraan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk nanti kita membuat satu korespondensi lah gitu ya, supaya nanti ada update-update seperti apa gitu. Termasuk juga nanti ya kalau sekarang sudah serba teknologi, serba digital, tapi kan di Indonesia masih menganut hukum fisik gitu ya. Jadi eh, eh, kalau memang nggak ada ya nggak bisa dibuat. Tapi Undang-Undang ITE ini juga sudah mengakomodir yang berkaitan dengan tadi data-data secara teknologi lah gitu ya, yang bisa dijadikan alat buktinya. Gitu. Nah ini jadi kalau nanti hire pekerja kan pertama gini, waktu dia ngisi biodata Ya. dilengkapin, kemudian dilampirkan bukti-bukti misalnya tadi ijazah, CV, pengalaman kerja dan lain-lain, biasanya di bawah itu disebutkan, Ya. mendeklarasikan bahwa data yang diisi beserta dokumen pendukungnya adalah benar. Jika di kemudian hari data yang sudah disampaikan ternyata tidak benar, saya bersedia untuk menerima sanksi hukum lain. Ah, udah penting tuh tahap awal. Tahap kedua tadi diupdate regularly gitu kan, supaya korespondensinya bisa terjaga. Kemudian sampai juga nanti perubahan-perubahan yang lainnya sehingga dipastikan tadi eh, nomor induk kepegawaian dalam hal ini KTP, bukti-bukti apa namanya jati diri secara hukumnya sudah dimiliki oleh perusahaan, termasuk juga sudah diupdate. Gitu. Jadi KTP yang penting Pak sekarang. Ya sekarang kan KTP ini kan Ya. udah ngeling kemana-mana. Nick-nya itu ya. Ya dalam sistem. Orang
Mau ngelamar aja kan sekarang nggak perlu scan gitu loh. Dilampirkan KTP tinggal foto cekrek, oh masuk. Dilampirkan ijazahnya tinggal foto di atas handphone Iya, bolak-balik jadi gitu. Jadi udah semakin mudah sebenarnya gitu. Nah, itu yang buat teman-teman insan HR yang terutama HR staf baru nih, nanti kalau nerima bagian rekrutmen bagian apa dipastikan itu dulu tuh ya. Nanti masuk ke bagian administrasi atau payroll, dicek lagi sampai dipastikan oh oke Pak diterima, datanya bagus bersih, nggak ada masalah, baru mereka kerja. Jadi dipertanggungjawabkan. Simple, sederhana, tapi ini jadi jadi pekerjaan rumahnya HRD nih kalau data-datanya lengkap gitu ya. Nah, itu sih. ya betul banget ya. NIK kelebihan atau kurang 1 digit yang secara format 16 digit ya, itu sudah bermasalah Iya, karena nggak iya. traceable gitu. Terus kemudian yang berikutnya NIK dengan apa namanya angka belakang 0 itu sudah nggak mungkin gitu karena angka belakang itu Hmm, pasti numerical tidak 0. Jadi kalau tadi Om Dev ya, sempat bilang data bersih, wah cakep banget itu. Karena memang hal tersebut yang harus iya, kita dapatkan, apalagi selaku pemangku eh, manajemen gitu ya. Dan kita harus dapetin data yang valid, updated, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini tamunya kayaknya iya. belum datang ini. Om Rizwan. Nanti kita Jadi ajak tamu. eh, ini kan transisi. Saya banyak menemukan juga gitu di beberapa perusahaan yang begitu saya datengin manual semua gitu. Jadi ini mungkin juga berkaitan dengan eh, perkembangan zaman gitu ya. Jadi Ya, eranya teknologi, eranya digital, kita bisa menghasilkan sebuah data atau big data tadi adalah pertama yang dipastikan adalah kepatuhan eh, eh, pekerja maupun perusahaan pada aspek-aspek yang harus disampaikan, yang harus di-share gitu ya. Tadi KTP, nikah dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi patuh di situ dulu gitu loh. Karena kalau kita nggak patuh untuk mengupdate dan segala macamnya, ya nanti impact-nya tadi BPJS nggak terbayar, ya, jaminan-jaminannya segala macamnya. Ya apalagi sekarang nanti ada pembelakuan jaminan kehilangan pekerjaan gitu ya. Nah, itu menjadi penting gitu. Jadi ada peran pemerintah sekarang terkait dengan orang-orang yang nanti tidak memiliki pekerjaan sudah diatur lagi gitu. Nah, itu juga nanti kan bermanfaat sebenarnya gitu ya. Yang kelihatan sih di dalam praktek itu aja. ya, BPJS-nya nggak dibayar, tidak terbayar gitu ya karena datanya salah gitu ya. NIK-nya salah tadi. Ya biasanya tuh kan 5 digit pertama itu kode daerah kalau nggak salah, ya, provinsi betul. daerah. 32 Misalnya kalau saya sekian kan gitu. 36 tanggal lahir tuh, tanggal lahir, bulan, tahun, Ya, kemudian belakangnya kosong berapa, kosong berapa kayak gitu. Sekarang udah gampang. Artinya ya, bisa saja data itu nanti kan dimiliki oleh perusahaan, kemudian perusahaan juga berhak untuk melakukan cross check data. Biasanya kalau eh, reference check nih, ya itu kan digunakan untuk reference check biasanya. Kayak di certain level itu biasanya benar-benar lengkap untuk di ini. Ya. Ya sekarang sudah jarang sih pemalsuan KTP gitu karena udah udah link nikah. semua. Mudah-mudahan Nggak mungkin dipalsukan ngobrol-ngobrol lagi. soal urusan paket ini, Ya, iya nggak bisa dipalsuin gitu kan. ya. Ya nanti nggak dapat BLT dan lain-lain gitu. Kemudian ngobrol-ngobrol tentang data, ya. Ya, Ya, tapi agak melebar sedikit aja. Ini tadi rekan-rekan insan HR yang melihat boleh langsung chat dan japri kita ya kalau mau gabung. Eh, ini mengenai kondisi situasi pandemi saat ini. Mungkin bisa nanti kita bungkus dalam sesi berikutnya. Tapi saya ingin bertanya mengenai absensi, Om Dev. hmm, Absensi sekarang ini kan sudah pada hmm, WFH semua ya.
WFO-nya pasti udah fisik bisa Hmm. dilihat gitu ya, kapan kedatangannya dan sebagainya. Tapi kalau WFH ini kan Hmm. kita sepakatan itu menggunakan digital absensi. Ya. Kalau sekarang digital absensi pun banyak yang masih terkendala juga. Ada yang terkendala jaringan, ada yang terkendala apa namanya ini entah problem device-nya, gadget-nya atau apapun lah. Sehingga yang seharusnya disepakati di Hmm. waktu tertentu itu akhirnya tidak sesuai dan kemudian juga otomatis apa namanya terlambat mengisi. Kira-kira kalau melihat dari situasi pandemi seperti ini dengan model kehadiran itu, recording kehadiran yang terbaik itu seperti apa ya? Ya, ini menarik nih. Karena saya baru nge-review sebuah peraturan perusahaan di salah satu Kira-kira kalau korporasi melihat gitu dari ya. situasi pandemi seperti ini, ya. Absen ini kan sekarang kehadiran ini udah nggak bisa kayak dulu lagi nih gitu ya. Dengan skema orang bekerja dari rumah atau flexi time tadi Ya, gitu ya. versi hours. Nah, pertama harus balik lagi nih. Saya ini orang yang sangat patuh nih. Dibuat dulu aturan mainnya gitu ya. Mana tempat-tempat yang memang ditunjuk atau disiapkan bahwa pekerja bisa melakukan pekerjaan di tempat-tempat yang memang telah ditentukan pertama gitu ya, atau disepakati tadi ya. Berarti peraturan perusahaan itu sudah mulai revisi itu. Nah, kemudian sistem pencatatan kehadirannya seperti apa gitu ya. Ditanya, aduh ribet banget, kenapa sih saya mesti absen? Nah, ini jadi penting nih. Ada satu kejadian Ya. waktu dikerja dari rumah, ternyata terjadilah kecelakaan, insiden, gentengnya copot, jatuh, dia lagi jak, gitu, akhirnya kena tuh, terus ya pokoknya accident lah. Nah ditanya, di cover nggak nih jaminan kecelakaan kerja, ya kan, segala macamnya itu. Berarti kan harus dilihat lagi tuh aturan mainnya, aturan dasarnya gitu. Oh ternyata memang tadi diatur. Nah kemudian dibuat SOP atau kebijakan yang berkaitan tadi. Ya, pertama misalnya dia harus ada tag in dan tag out, termasuk juga biasanya ada location yang di tag gitu. Apa tag location. Semua device sudah ada gitu ya. Atau misalnya sistemnya lagi problem nggak bisa tag gitu ya. Ya. Tagging gitu lokasi di mana dia ada berada. Berarti alternatifnya apa? Misalnya alat komunikasi yang lain, platform yang lain, misalnya WhatsApp dia share location tadi. Ya. Jadi apapun bentuk pelaporan dari pekerja, maka itu menjadi bukti utama bahwa mereka sudah melakukan proses tadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Atau ada hal-hal lain nanti, misalnya tadi ternyata baterainya habis, pulsanya nol, kemudian listriknya mati. Gitu. Ada hal kayak gini harus kita pikirin. Tapi Atau tadi sinyalnya nggak ada ya. jangan dikupas dalam-dalam, Om. Kita simpan untuk sesi berikutnya. Ini kita pancing aja nih. Iya, Kita pancing aja iya. karena Jadi itu aja harus dilihat gitu. Jadi makanya eh, pertama ada bikin aturan dasarnya dulu seperti apa termasuk mitigasinya gitu ya. Karena ada hal yang perlu diketahui oleh pekerja ya. Nanti kalau terjadinya sebuah insiden dan lain-lainnya, contoh lah amin-amin cabang bayi ya, sekarang ini kita lagi musim bencana alam juga gitu ya. Kita nggak tahu banjir, terus ya, longsor dan lain-lain. Terus kita pikirkan juga gitu loh. Kan itu jadi tanggung jawabnya perusahaan. Begitu dideklar bahwa Mas kamu kerja di rumah hari ini ya gitu. Maka perusahaan bertanggung jawab untuk semua aktivitas yang ada di rumah yang dilakukan oleh pekerja. Karena yang memerintah, kan ada perintah. Ini kan hubungan kerja salah satunya ada perintahnya tadi. Perintahnya mau seperti apa? Nah, ini perlu diketahui juga gitu. Nah, saya nggak akan bahas panjang nih, tapi ini ya.
Jangan, nanti aja kita Poin-poinnya dulu gitu. simpan berikutnya. Nanti sistem apa segala macam tadi. Pokoknya ada aturan main, ada bukti-bukti pendukung yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada satu prosesnya. Ya, saya selalu bilang banyak compliance, sistem, proses, people. Ini udah 4-nya harus jadi satu. Patuhannya, sistemnya dibuat. Gitu. Orang suruh di rumah, Pak, hari ini di rumah. Biasanya kan, oke, jam 8 absen ya kan, Zoom, tak. Matilah Zoom-nya, gitu kan. Atau Teams-nya bermasalah. Ya. Nah, itu BTS-nya nanti rubuh. banyak es rubuh gitu kan. Atau Pak, rumah saya lagi mati lampu nih gitu. Paling saya tanya, tunggu, mau tahu mati lampunya kenapa kan gitu. Ada nggak surat pemberitahuan dari PLN mati lampu gitu. Kan bisa aja HRD iseng gitu. Saking nggak percaya gitu kan. Aduh. Nah, itu itu present bukan absensi ya. eh, Presensi Presensi, kehadiran. presensi namanya. Jadi kalau absen kan tidak hadir gitu, tapi Ya. tata cara bagaimana kehadiran tadi kan nggak semua perusahaan juga memperlakukan flexi time tadi, tapi ada hal-hal yang memang masih harus disampaikan ya secara tertib, terjadwal kayak gitu ya. Biasanya kalau saya ingat ada salah satu korporasi mungkin BUMN gitu ya. Jadi kalau ada Teams meeting di awal tuh dia sampaikan dulu tuh safety induction. Safety induction. Oke, hari ini kita mulai kerja jam 9 kita meeting ya. Gitu. Safety induction dulu. Pastikan tempat kita aman, penerangan, ini itu Itu mempersiapkan budaya ini. kita tuh. Nah, iya kan? Gitu. Nah, ini hal-hal baik gitu, hal-hal baik yang saya pikir yaitu pandemik ini akhirnya memaksa semua untuk tertib jadi lebih baik gitu. Udah enak kok. Kalau disiplin aja udah gampang lah, nggak usah terlalu diprotes gitu. Tapi ini perlindungannya gitu. Jadi karena tadi perusahaan punya pertanggungjawaban ketika merintahkan mereka di rumah untuk bekerja. Sehingga aspek perlindungannya juga terjadi. Kalau itu terabaikan, ya perusahaan salah kan. Nah, itu penting. Makanya teman-teman pekerja khususnya yang bekerja dari rumah juga harus menyadari itu gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang menjadi problem di kemudian hari, kemudian tidak ada hal yang bisa tercover dengan satunya insiden kalau kita bekerja dari rumah. Itu Pak Tri, wah ini panjang juga nih. Iya, alhamdulillah jam. nih. Enggak, tapi panjangnya tadi karena kita sengaja starting Ya, lebih awal. Ya enggak. Awal cuman kita mulainya tadi lebih dari 5:25 kalau nggak salah tadi saya catat. Ya, lebih masih maintain di 30-40 menit. Alhamdulillah tadi kalau melihat teman-teman yang sempat mampir gitu ya di Facebook kita lumayan lah. Nah, ini mungkin budaya baru rekan-rekan Insan HR gitu ya. Insan HR seluruhnya. Silahkan kalau mau join pagi, ya ini kajian HR pagi nih. Ya, langsung bisa kupas sambil nyantai, memberikan pengalaman, dan itu sangat bermanfaat bagi kita untuk langsung talk and walks ya. Dan itu ya Om Dev ya. Kita obrolin, kita praktekin. Betul. Makanya tanya, kenapa sih harus pagi gitu? Masih seger. Saya melihatnya kita pagi ini menjadi waktu yang tepat gitu ya untuk melakukan sebuah aktivitas sebenarnya. Ya. Terbiasa gitu ya, bangun pagi, kalau yang muslim sholat subuh dulu gitu kan. Terus kita diskusi dengan hal-hal yang positif. Ini kan minimal kita start engine-nya udah bagus gitu ya. Fresh gitu, positif gitu kan. Jadi nanti oh iya tak ingat tadi pagi itu baru diobrolin tuh sama Pak Triadi tuh. Gitu. Langsung kan perjalanan ke kantor atau mau WFH pagi absensi ya
Iya, Nggak inget, oh gue harus meeting ini nih, nanti kita omongin. Nah, fresh banget. iya. Kalau semalam udah gue tidur, ntar hilang. Sambil ngopi juga Ya, enak. apalagi sekarang kan perubahan pola kerja ini kan tidak dititik beratkan oleh HR saja sebenarnya. Para leader pun juga bertanggung jawab untuk mengelola ini gitu ya. Iya, Jadi iya. itu yang pesan yang harus sampai juga di semua level pekerja gitu ya. Jadi pandemik ini benar-benar tadi bukan sekedar saya bilang memaksa, tapi artinya perubahan ini memang terjadi dan eh, harus ada kerjasamanya, ya Iya, kolaborasi yang bagus di organisasi gitu ya. Nggak pernah terbayangkan oleh kita mungkin sebelumnya, tapi we have to gitu ya, we have to untuk melakukan ini gitu. Terus nanti HRD nggak ada yang kerjanya dong Pak? Oh enggak, iya, gitu. HRD justru melakukan yang lebih advance sebenarnya gitu kan, membantu gitu. Tanggung jawab orang itu tanggung jawab atasan, tanggung jawab para leader gitu, iya, gitu. iya. Masa leader mesti ngurusin absensi sih? Enggak, kalian nggak ngurusin absensi. Ini loh kita udah siapin platformnya, ini kita udah siapin kebijakannya, udah ikutin aja kan gitu. Nggak lihat ya. Iya, justru kita mikirkan banyak hal untuk ke depan gitu. Jadi mudah-mudahan ini eh, apa, diskusi pagi yang ringan-ringan Ya. Nah, tapi Millennium Dev, kita mau ngangkat beberapa artikel berita ya. yang lagi hot dia. Ini ada dari Kumparan, pegawai BRI demo di depan gedung Kanwil Bandung. Wah, ini Hmm, diberitakan tanggal 10 Februari kemarin jam 14.29. Kalau boleh hmm. saya bacakan ya. Boleh, Ini boleh. sambil kita update berita juga nih. Sejumlah pegawai BRI yang mayoritas adalah mantri atau marketing dan analisis mikro atau pekerja lapangan menggelar demonstrasi di depan kantor wilayah BRI Bandung, Jalan Asia Afrika, Braga. Mereka memadati depan gedung Kanwil Rabu 10 Februari. Tuntutan mereka adalah memperjuangkan sistem mutasi, strategi pencapaian target hingga jam kerja lembur. Nah, ini menarik nih, nanti kita kupas berikutnya. Ada lagi berita dari Kementerian BUMN. Nah, ini menarik nih. Menteri Erick Thohir keluarkan larangan bagi pegawai BUMN untuk ini tentang bepergian keluar kota pada libur tahun baru Imlek 2021. Hmm, Ini langkah bagus untuk mencegah penyebaran pandemi. ya, ya. Kemudian berita ketiga, ini terkait dengan viral paket JNT menumpuk tak diurus, pegawai mogok kerja dan ngamuk karena isu potong gaji. Nah, ya ini ya, video TikTok yang menunjukkan gudang pengiriman barang JNT Express tak terurus viral di media sosial. Dalam Hmm, video yang beredar, banyak paket menumpuk tercecer tak terurus. Keterangan video viral itu mengatakan jika paket milik para pelanggan itu tak dikirim karena ada masalah dengan perusahaan. Banyak hmm, karyawan melakukan mogok kerja karena ada isu pemotongan gaji. Bahkan ada juga karyawan yang merusak paket pelanggan karena merasa marah. Di video berdurasi 15 detik ini terdengar suara pegawai yang bersorak saat rekannya melempar dan mengacak-acak paket. hmm. Diberitakan oleh Tribun News Wiki 8 Februari 2021 pukul 14.50. Ya, ini menarik nih. Dalam sesi Talk and Walk kita juga Ya. bacakan berita-berita update ya yang terkait Masih dengan berkaitan dengan SDM gitu ya. iya. Ya, tadi menarik tuh tentang demo karena menolak mutasi gitu ya dan dengan proses kerja. Kemudian eh, pelarangan gitu ya. Artinya pelarangan ini sebenarnya sebuah himbauan yang memang harus dipatuhin gitu ya. Sanksinya jelas gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan apa eh, barang-barang milik klien, customer yang tidak dikirim karena pekerja melakukan demo gitu ya. Nah, ini sebenarnya menarik waktu diskusi kita kemarin, Mbak, soal komunikasi gitu ya. Soal delivery message gitu ya. Iya. Apapun yang akan kita sampaikan, bentuk persoalan yang akan kita sampaikan tadi
proses komunikasinya bermasalah, pasti bermasalah. Gitu. Orang lihatnya di ujung, wah gaji mau dipotong nih, gitu. Tapi kan nggak lihat background historinya. Kenapa sih ada rencana pemotongan? Saya selalu bilang jangan melakukan pemotongan upah, jangan melakukan pengurangan upah. Itu sanksinya berat, itu pidana, itu pemotongan dan pengurangan atas upah yang telah diperjanjikan di awal gitu. Nah, kalaupun perusahaan dalam kondisi sekarang ini eh, berat gitu ya, ya dikomunikasikan. Kemudian alasan pandemik ini juga nggak bisa dijadikan alasan utama bahwa perusahaan bisa melakukan pemotongan upah semena-mena, itu nggak ada. Ya, jadi nggak ada. Jadi objeknya apa gitu? Pemotongan upah ini bukan pemotongan harusnya. Bahasa saya yang lebih baik, yang lebih positif adalah penyesuaian upahnya. Kenapa sih harus disesuaikan? Karena kita tidak dapat melakukan aktivitas secara penuh. Kenapa tidak bisa secara penuh? Karena ada aturan-aturan yang dikeluarkan. Aturan itu dikeluarkan karena apa? Karena kondisi wabah gitu. Jadi alasannya dikasih tahu dulu apa. Baru langkah yang mau diambil. Tapi kalau ujuk-ujuk dipotong, dikurangi, karena pandemik uang kita nggak bisa masuk, ya nggak bisa begitu juga, gitu. Ya, nah itu poinnya sih di situ. Nah, dikomunikasiin yang benar. Saya Mas, saya kumpul, kumpul, kumpul. Yuk kita kumpul. Apa sih? Ya gini ya Mas, ini kita kondisinya gini-gini kan enak gitu. Oh, jangan satu arah juga. Kalau satu arah, sekarang industri, ya industri apa tadi, antaran barang itu, Ya. kebetulan saya sekarang punya usaha itu, Pak. Baru mulai di sebuah kota di Banten, gitu ya. Alhamdulillah. Kenapa makanya saya beralih profesi gitu ya. Karena ini supply chain ini lagi menjadi penting untuk mobilisasi transformasi barang untuk kebutuhan masyarakat gitu. Nah, jadi makanya kalau itu tadi komunikasinya bermasalah, pasti bermasalah. Ya. Nah, karena ini viral di sosial media, nah ini maka ini menjadi penting nih sekarang. Saya dulu di kantor lama itu pernah membuat satu stiker di atas ditempel. Ya. Jadi apa yang kita lakukan, update kita di sosial media, kemudian berdampak kepada aspek hukum lainnya, itu kita harus pertanggungjawabkan. Sama halnya ibu kita itu lagi baca di sebuah surat kabar bahwa anaknya berperkara karena hal-hal yang tadi sosial media. Itu jadi alat bukti, Pak. Ya, jadi alat bukti. Kita bisa saja pekerja dituntut balik oleh perusahaan, gitu ya. Apalagi dilakukan di fasilitas perusahaan. Apalagi nanti ada hal yang berkaitan dengan mencoreng namanya perusahaan. Nah, jadi ya harus diskusi baik-baik lah, saya pikir. Nah, kalau tadi pelarangan, saya pikir saya setuju gitu ya. Ya kita harus punya empati lah masyarakat gitu ya. Nah, saya pikir pemerintah, Kementerian BUMN, bukan Kementerian BUMN saja tapi semua gitu ya, kita punya empati yang baik lah gitu ya. Empati yang kuat sebagai seorang manusia bahwa kondisi ini kan dialami semua orang gitu. Jadi ya Mbok ya jangan jangan happy-happy, senang-senang di tengah bencana yang dialami oleh sebagian masyarakat, bukan sebagian, hampir semua Ya, masyarakat. seluruh dunia bahkan. Ya, dunia. Makanya kalau melanggar ya keterlaluan gitu. Makanya kalau Pak Erik ada yang melanggar, langsung aja Pak kasih surat peringatan 3 aja udah, nggak usah tanggung-tanggung. Saya pikir sih begitu. Apalagi dilakukan sama pimpinan-pimpinan tertinggi nanti. Nah itu juga saya pikir di korporasi swasta juga dilakukan. Itu Nah kalau itu juga menarik untuk kita bahas bagaimana memberikan sanksi terhadap pekerja di masa pandemi. iya, Karena iya, perjalanan keluar kota dan lain-lain gitu ya, kadang-kadang tuh sembunyi-sembunyi juga. iya, iya, iya. Ya, kan? Ya kalau udah kejadian baru 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 pada nyesel Pak Ya. biasanya. Jadi nahan diri aja gitu, nahan diri aja gitu. Wah kami bosen Pak, kami ini segala. Ya cari aktivitas yang kira-kira nggak membosankan gitu. Saya biasanya kayak kemarin habis ini sebentar lagi jalan pagi nih, sudah menjadi rutinitas sama
keluarga Alhamdulillah. gitu, terdekat gitu ya. Wah, enak banget. Bangun pagi, sholat pagi, diskusi pagi, jalan pagi, sarapan pagi. Wah, engine-nya Positif insya banyak. Allah. Iya, gitu. Rezeki ngalir. Amin. 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 Wah, ini banyak bahasannya untuk di hari-hari berikutnya nih, Patri. Wah, Pasti, jadi pasti. Nanti kita, pokoknya ini, di konsep Talk and Walk ini juga nanti selain kita baca berita pagi, gitu ya, yang pasti diskusi tema, baca berita pagi, nanti kita juga mau kasih tips lah ya, tips-tips sederhana aja ya, seperti membuat apa namanya pelaporan, ya, kemudian bagaimana membuat format surat keterangan, sederhana aja. Ya, apa sih ya. kontennya nanti kita bisa kasih contoh juga. Nah, insan-insan HR muda terutama, ayo bangun pagi, Iya. ngobrol ngobrol sama-sama nih. Kita kan Wah, sengaja memilih pagi ini karena iya. orang yang bangun pagi, ya itu orang yang pasti insya Allah ya, insya Iya. Allah akan nanti apa ya siangnya ininya pasti ngalir terus lah, positivity-nya pasti akan ngalir terus. Pasti, Pak, itu udah dijamin itu. Ya. Ya, kalau kalau saya ingat ya salah satu pengacara top itu kan bangunnya pagi tuh, Pak. Bangun pagi udah 3:30 bangun, berenang gitu kan. Itu saya melihat berapa waktu lalu itu positif dan coba saya melakukan ternyata enak juga. Oh iya benar. Nah, baca-baca literaturnya benar gitu. Nah, ini Meningkatkan imun. saya makasih juga ini Ya. tip dari Ica Discovery tiba-tiba 2 hari ini ngobrol pagi-pagi gitu. Wah, ini buat saya secara nggak langsung jadi baik gitu. Oke, Om Dev, Ya, saya kira siap cukup ya. Patri. Kita Hari cukup ini sudah hampir 40 menit lebih ya, lebih bahkan ini kalau kita ya, ya. lihat recordnya di Bincang Pagi di Talk and Walk di HR Discovery Channel. Insan HR, rekan-rekan bisa lihat nanti di HR Discovery Facebook kami dan di YouTube channel kami gitu ya. Kita akan update. Untuk pemilihan apa namanya live-nya, memang kita sengaja milih yang live on Facebook ya, Pak Om Dev, dan apa namanya untuk insan HR semuanya, karena di Facebook rekan-rekan bisa apa namanya bisa langsung chat juga di situ. Jadi kalau di YouTube nanti kita juga akan naikkan juga, gitu ya. Nanti sifatnya recording base. Untuk rekan-rekan bisa subscribe di sana ya, di sudut kanan bawah layar itu sudah ada apa namanya watermark untuk rekan-rekan bisa klik aja langsung dan subscribe di video kami. Terima kasih Om Dev kehadirannya pada pagi hari ini dan pastinya kita berdua terus ini nanti tinggal bintang tamunya, tamu-tamu yang lainnya siapa nanti kita kembali lagi ajak untuk rekan-rekan bisa memberikan apa namanya morning talk-nya gitu ya ke kita semuanya untuk bisa memberikan inspirasi kepada seluruh insan HR dimanapun berada. Terima kasih. Kita akhiri. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Patri. Sampai bertemu. Saya bertemu. Oke.